Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Tragedi kemanusiaan, peristiwa gerakan 30 September menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Merespon peristiwa G30S, hadir kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia dan para simpatisannya yang menyulut konflik sosial di Jawa, Bali, hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah pembantaian terhadap anggota dan tertuduh PKI di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Para algojo muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis atau mereka yang dicap sebagai PKI. Muhammad Ansori Zain mengisahkan kesaksiannya terkait pembantaian massal yang terjadi pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Ansori merupakan salah satu saksi mata peristiwa tersebut. Menurutnya, Desa Pandanwangi dikenal sebagai salah satu tempat pembantaian terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa Pandanwangi adalah salah satu desa di Kecamatan Tempeh. Lokasi desa berjarak sekitar 45 menit perjalanan ke arah selatan dari Lumajang. Saat terjadinya peristiwa G30S, Ansori menjabat sebagai bendahara pengurus anak cabang Ansor Kecamatan Tempeh. Meski mengetahui ada pembunuhan terhadap orang-orang PKI, Ansori mengaku tak pernah ikut ke lokasi pembantaian. Ia mengaku hanya mendapat cerita-cerita pembunuhan itu dari pelakunya. Menurutnya, orang-orang komunis tersebut diangkut dengan truk. Banyak di antara mereka tak sadar bahwa itu adalah perjalanan akhir mereka. Bahkan ada yang beranggapan mereka akan diajak berekreasi. Ada yang membawa dagangan dan menjajakannya di setiap tempat pemberhentian. Tak hanya di Pandanwangi, lokasi pembantaian PKI tersebar di sejumlah penjuru Lumajang. Ia menunjukkan lokasi-lokasi lain, seperti Curah Mayit di Kecamatan Randuagung dan Dusun Srebet di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko. Lokasi pembantaian di Dusun Srebet terletak di pinggir sungai. Tempat itu kini telah lenyap dan berganti menjadi pemukiman warga. Ansori juga pernah menghadiri sejumlah rapat persiapan pembantaian bersama dengan Barisan Ansor Serbaguna, Banser, dan Gerakan Pemuda Ansor. Orang-orang Banser dan Ansor di desa-desa inilah yang menjadi algojo. Menurutnya, yang mengendalikan adalah para tokoh NU di Lumajang. Para tokoh agama tersebut menyatakan penumpasan orang-orang PKI merupakan jihad. Operasi pembantaian itu dilakukan dengan dukungan militer dan dilakukan pada malam hari. Menyinggung keterlibatan tentara, menurut Ansori, orang-orang NU tak akan berani melakukan pembantaian massal tanpa mendapat dukungan tentara. Ia mengingat algojo yang menjadi komandan penumpasan itu antara lain Ghazali alias Jali, Saprawi, dan Badruki. Ketiganya sudah meninggal. Tidak hanya Ansori, beberapa warga setempat juga menuturkan kesaksiannya. Sapari, salah seorang warga Srebet, menceritakan kesaksiannya melihat pembantaian massal. Saat itu,
Dia adalah anggota pertahanan sipil Hansip di dusunnya. Menjelang pembantaian, suasana tegang. Musola dan masjid dipenuhi penduduk yang ketakutan. Menurut Sapari, pelaku pembantaian bukan hanya anggota Panzer atau Ansor, melainkan juga sejumlah warga lain yang tidak menjadi anggota organisasi itu. Orang-orang PKI itu pada mulanya diangkut dengan truk dan digiring ke bantaran sungai Disepet. Ia menerangkan, kedua tangan mereka kemudian disilangkan ke belakang, dan kedua ibu jari diikat dengan benang. Di tempat yang lain, disediakan sejumlah lubang sudah disiapkan untuk mereka. Sapari juga mengaku tidak mengetahui asal-usul korban tersebut. Menurutnya, dalam kondisi tersebut sulit dibedakan mana yang anggota PKI dan bukan. Ia juga mengaku terdapat warga bukan anggota PKI, bahkan tidak tahu apa itu PKI, juga ikut dibantai. Di mata mereka, PKI itu dikira singkatan Partai Kiai Indonesia. Selanjutnya, Hari, warga desa Jogoyudan Sumber Suko menuturkan kesaksian yang sama setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Hari adalah pensiunan pegawai dinas pendidikan. Banyak warga yang tidak tahu menahu ikut ditumpas. Seorang warga bernama Alim telah kehilangan ayah angkatnya, Joyo Pranoto, yang saat itu menjabat kepala desa Karanganom, Kecamatan Seduro. Ayah Alim, Joyo, adalah ketua Persatuan Pamong Desa Indonesia Lumajang. Joyo difitnah sebagai kader PKI dan dibunuh di sebuah hotel di Lumajang. Padahal beliau anggota Partai Nasional Indonesia. Alim mengaku tak tahu siapa pembunuh ayah angkatnya. Saat itu dia masih duduk di SMP. Kendati tak tahu siapa pembunuh ayahnya, Alim tahu algojo-algojo yang ada di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua algojo yang paling terkenal saat itu bernama Muhammad Samsi dan Pandi. Mereka sudah meninggal. Sebelum meninggal, Samsi memberikan kesaksian bahwa dia orang yang membunuh kepala desa Karanganom. Dia disuruh oleh seseorang yang lupa namanya. Tak hanya di Kabupaten Lumajang, tempat pembantaian massal juga salah satunya terdapat di Kabupaten Magetan. Salah satu tempat untuk mayat orang-orang PKI adalah sebuah sumur tua. Sumur tersebut sudah tertutup rata dengan tanah. Di atasnya terdapat pusara berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Sejumlah kembang warna-warni yang sudah kering terlihat di atasnya. Dilaporkan oleh Tempo bahwa tempat tersebut adalah sumur neraka yang terletak di Dusun Puh Rancang, Desa Bagak, Kecamatan Parang, sekitar 30 km selatan Magetan, Jawa Timur. Letaknya di perbukitan, Dusun Puh Rancang mudah dilalui karena terdapat sebuah jalan yang cukup bagus dari arah Magetan. Pasca peristiwa G30S, berdasarkan kesaksian warga, sumur tersebut berisi mayat ratusan orang yang dicap anggota Partai Komunis Indonesia yang mati dibantai dan kemudian dilemparkan ke dalamnya. Sukiman adalah pemilik lahan tempat sumur tersebut. Kesaksian Sukiman didasarkan dari cerita mertuanya. Dia tidak tahu kapan sumur itu ditutup. Menurut Sukiman, tempat itu kini menjadi tempat ziarah. Sejumlah orang dilaporkan kerap datang nyekar dan memanjatkan doa di sana. Seorang warga lain bernama Kadrun yang menjabat sebagai kepala dusun Jombok, Desa Praga, Kecamatan Parang, mengatakan bahwa sumur itu dalamnya 27 meter dan diameternya sekitar 2 meter. Eksekutor yang terlibat saat itu adalah Yunus. Dia algojo yang paling disegani di seluruh Magetan. Kadrun mengaku mengenal Yunus. Keduanya adalah kawan dekat. Menurut Kadrun, terdapat 82 orang yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut.
Mereka bukan orang desanya, melainkan dari desa atau kecamatan lain. Daerah yang ia ketahui antara lain Panekan, Mauspati, dan Bendo. Daerah tersebut adalah basis PKI. Kadrun juga menerangkan bahwa Sang Algojo Yunus saat itu bertugas di perwirausahaan teritorial dan perlawanan rakyat Puterpra, Kecamatan Parang. Pangkat terakhirnya adalah pembantu letnan 2. Puterpra kini telah berubah menjadi komando rayon militer. Kadrun juga menerangkan bahwa Yunus dikenal sebagai pawang ular. Namun Yunus sendiri justru meninggal digigit ular pada tahun 1980. Kumpulan massa lainnya dari seorang Algojo pembantian Yunus juga terdapat di hutan Gangsiran di Dusun Gangsiran, Desa Mategal, Kecamatan Parang. Kawasan hutan produksi yang ditanami pohon mahoni dan sambi itu adalah wilayah Badan Kesatuan Pemangku Hutan Lawu Selatan. Kadrun menjelaskan para korban yang dibunuh di hutan itu dimasukkan ke sejumlah lubang yang dalamnya tak sampai 2 meter. Dia lupa jumlah pastinya, namun dia berhitung antara belasan sampai dengan puluhan. Begitu lubang penuh, langsung diuruk dan ditandai dengan sebuah pohon. Kadrun mengaku pernah aktif sebagai aktivis pemuda Muhammadiyah sebelum menjadi anggota Banser. Ketika dilakukan pengamatan langsung oleh Tempo di hutan Gangsiran, memang terdapat sejumlah pohon yang tumbuh di atas gundukan tanah. Pohon-pohon tersebut terlihat berumur lebih tua ketimbang pohon lain. Ya, seperti itulah kondisinya, ujar Sumarwanto, kepala dusun Kalitengah, Desa Mategal. Sumarwanto mengaku mendengar cerita pembantaian di hutan Gangsiran dari ayahnya. Menurut sang ayah, mereka yang dibunuh di sana terutama berasal dari desa tetangga, Poncol. Dia menceritakan bahwa tercatat mereka yang dicap komunis ada sekitar 700 orang. Dia mengisahkan bahwa orang-orang PKI waktu itu sangat kejam. Mereka membantai serta membunuh ulama dan tokoh masyarakat yang anti PKI. Karena itulah kelompok-kelompok anti PKI bersatu dan membalas. Demikian kura-kura. Tagar Lambe Sundel.